Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oke. Ya, pujikan pujian ini bersama-sama ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bertepuk tangan buat Tuhan kita. Oh Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan biar teman-teman selamanya. angkat lagu ini, katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
pujimu mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, angkat suara kita sembah Dia. Selalu pujimu, mau menyembahmu, ku sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Praise the Lord, haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, luar biasa hadirat Tuhan begitu indah ya malam ini. Kita nikmati ya. Oke, saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Dan doa ini akan didoakan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, ada Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Silakan berdoa untuk firman Tuhan ya malam ini. Haleluya. Mic bisa dibuka Pak Frans. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Shalom Bapak Ibu. Ya, Mari shalom. kita berdoa firman Tuhan. Bapak surgawi, Bapak yang kekal, Bapak yang abadi. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, Bapak telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Saat ini kami akan beribadah kepadamu ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan Yesus dalam lingkungan ini ya Tuhan, untuk mendengarkan akan firman-Mu Bapa. Urapi Pastor Sarbunan Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan untuk kami semua ya Bapa. Bapa yang layak dipuji Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Sehari penuh ini kami berbuat melawan kehendak-Mu. Melalui mulut yang kotor ini Tuhan, lidah yang kotor ini ya Bapa. Ya, Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih menyertai kami. Tuhan, urapi kami semua Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi ya, Kembali kasih yang Pak John. sudah menaikkan doa yang sangat indah malam ini. Oke, baiklah teman-teman, kita akan siapkan hati yang untuk mendengar firman Tuhan. Dan ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 73 Pak John, 73. Ya, benar sekali, 100 ya. Kita sudah sampai di serial yang ke-73 ya.
Luar biasa, ini semua karena anugerah Tuhan semata ya, yang telah memimpin kita berjalan bersama Dia hari demi hari ya, selangkah demi selangkah, tapi mantap, bilang mantap ya. Oke, dan malam ini Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat firman buat kita semua, Bapak Ibu. Oke, ya, oke, saudara-saudara Ya, iya sekalian. Pak Don. Oke, siap ya. Ya. Oke, baik. Ya, puji Tuhan, ini dia serial yang ke-73 ya, tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan ya, semakin hari semakin jauh, semakin indah, semakin asik, semakin menyenangkan ya. Semakin menggairahkan cinta kita kepada Tuhan ya. Semakin kita menelusuri ya, kita mengikuti saudaraku, kita menyelami rahasia firman, semakin membuat kita jatuh cinta pada Tuhan. Amin ya. Nah, malam ini dalam sebuah tema yaitu mahkota abadi dalam kesatuan penuh ya, kesatuan penuh dengan apa? Dengan Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal itu siapa? Itulah Tuhan Yesus Kristus ya. Saudara lihat, Allah Tritunggal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kata Tritunggal itu tiga tetapi satu ya. Tiga pribadi di dalam satu, Bapak Ibu sekalian ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara perhatikan, Tuhan itu disebut Bapa dan Yesus itu anak Allah ya, lalu kemudian Kristus itu artinya yang diurapi ya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus ada di sini, Tritunggal ya, saudaraku. Bukan berarti bahwa kita orang Kristen ini menyembah tiga Allah, tidak. Kita tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah. Tapi dia menyatakan diri dalam tiga pribadi. Yang mengerti katakan amin. Ya. Amin. Jadi mulai dari sejarah penciptaan. Nah, di sana yang hadir siapa? Yang hadir di sana adalah Bapa. Bapa menciptakan alam semesta begitu indah. Berfirmanlah Allah ya. Dalam kitab Kejadian, jadilah terang, langsung terang jadi. Berfirmanlah bulan bintang, jadilah bulan bintang, langsung jadi semuanya. Dia berfirman, dia ngomong, semuanya langsung jadi. Tapi waktu hari ke-6 dia menciptakan manusia, dia nggak berfirman, dia ambil segumpal tanah liat, dia bentuk satu sosok makhluk tapi belum bernafas, yaitu manusia, dan dia hembuskan nafasnya. Langsung nafas hidup Allah masuk dalam manusia itu sehingga manusia itu hidup ya. Nah itu artinya orang Kristen yang menerima nafas hidup Allah yaitu firman membuat dia hidup. Apanya yang hidup? Rohnya hidup. Ya, membuat apanya yang hidup, jiwanya hidup, membuat apanya hidup, tubuhnya hidup, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada nafas Allah, ada kehidupan Allah dalam diri kita. Amin. Itulah firman, itulah Roh Kudus, saudaraku. Ya, kita sudah belajar yang lalu berapa tahun lalu tentang nafas Allah disebut nafas ya, nefes, yaitu roh, ruah ya, itu dia, saudaraku. Oke. Dan mari kita akan lihat sama-sama, Bapak Ibu, kita tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada mahkota abadi dalam kesatuan penuh dengan Allah Tritunggal itu? Ada enggak? Pasti ada ya, mahkota abadi pasti ada dalam kesatuan penuh dengan Allah Tritunggal. Jadi Tuhan mau kita itu menyatu, menunggal dengan Dia ya, dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Katakan amin ya. Itu dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baru lengkap, saudaraku. Amin ya. Nah, Allah Tritunggal itu muncul juga pada waktu sejarah penciptaan. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan. Ya, kata kita itu jamak, artinya lebih dari satu, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus ada di sana. Itu Tritunggal muncul di situ. Dan pada waktu Yesus juga dibaptis, saudaraku, itu Allah Tritunggal juga muncul di situ ya. Bapa berfirman dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, yaitu Yesus ya. Bapa dan anak sudah muncul. Lalu Yesus melihat ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Nah itu sudah, saudaraku ya, ada Tritunggal muncul di situ. Pada waktu dia menyelesaikan karya keselamatan, dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit. Pada waktu hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke sorga. Sebelum dia ke sorga, dia perintahkan murid-muridnya untuk pergi beritakan Injil, siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi waktu mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Allah Tritunggal muncul di situ. Ya. Jadi saya percaya
Kalau kita benar-benar merindukan mahkota abadi, maka kita juga benar-benar mencintai Allah Tritunggal. Katakan amin, ya. Orang di luar bilang kita itu kafir. Kenapa? Mereka bilang kita kafir. Karena mereka berpikir kita menyembah tiga Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Nah, kadang-kadang ini jadi suatu guyonan, ya. Dan ini banyolan, guyonan yang konyol. Mereka bertanya, kalau ada Allah Bapa, ada Allah Anak, mana Allah ibunya? Kenapa, Bapak Ibu? Karena konsep berpikir mereka itu selalu apa? Kawin dan kawin, ya. Saudaraku, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan berarti kita punya tiga Allah. Satu Allah, tapi dia menyatakan diri dalam tiga pribadi, ya. Kembali lagi saya jelaskan sedikit supaya saudara bisa memahami, ya. Allah Bapa itu muncul pada waktu dia menciptakan alam semesta. Nah, termasuk manusia pada hari ke-6. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, maka Yesus harus diutus datang dari sorga untuk menyelamatkan kita manusia. Amin, ya. Jadi Yesus itu sebagai penyelamat. Katakan amin, ya. Juru selamat. Amin, saudaraku, ya. Dan pada waktu dia naik ke sorga, maka Roh Kudus diutus datang menggantikan Yesus. Dia sebagai roh penghibur, ya. Sebagai roh kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran, yang selalu menghiburkan kita. Malam ini kalau engkau datang, mungkin hatimu sedang susah, sedang sedih, kau sedang dalam keadaan gelisah, takut, Bapak Ibu, ya. Maka engkau butuh Roh Kudus. Saudara-saudara, tadi sebelum ibadah dimulai, saya sempat tadi, sementara saya membuat renungan ini, saudaraku, ya. Tadi saya pergi ke warung di dekat tempat kami, di gereja di sebelah ada warung. Dan di sana pemilik warungnya, dia sambil bercerita tentang masalah yang dia alami, saudaraku, dengan mata yang berkaca-kaca, saudaraku. Dia bilang, Pak, saya beberapa waktu ini kok rasanya diliputi dengan perasaan kesedihan. Ya, memang dia juga orang yang taat beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Tetapi dia bilang dia nggak tahu kenapa, kok dia hatinya susah sekali, saudaraku. Dan disitulah saya mulai, saudaraku, mulai beritakan tentang Yesus, ya. Dan saya katakan, ibu jangan takut dan percaya saja ada Tuhan yang selalu menyertai ibu. Nah, walaupun dia belum Kristen, dia masih agama seberang, tapi puji Tuhan sebelum saya berpisah, saya mendoakan dia dulu, saudaraku, ya. Dia bilang, Pak, nanti kalau saya mau telepon, bisa ya Pak, ya? Oke, silakan ibu, boleh telepon, silakan. Kapan saja boleh. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang, saudaraku. Jangankan orang di luar Kristen, orang Kristen sendiri pun, mereka juga dalam persoalan pergumulan menyebabkan hati mereka susah dan sedih. Waktu engkau susah, waktu engkau sedih, kemanakah engkau pergi mencari penghiburan? Jangan pergi ke dunia malam, sia-sia. Tempat-tempat naik klub semua tidak akan ada bisa memberi engkau rasa ketenangan. Datang pada Yesus, hatimu pasti damai. Katakan amin, ya. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Jadi ikut Yesus itu enggak rugi. Yang rugi itu kalau mereka tidak ikut Yesus, ya. Ataupun kalau mereka ikut Yesus tapi enggak sepenuh hati, setengah hati, Bapak Ibu, itu nanggung namanya, ya. Orang-orang ikut Tuhan dengan setengah hati rugi, saudaraku. Mending saudara ikut Yesus dengan sepenuh hati. Kalau saudara terbakar, terbakar sekalian. Kalau engkau saudaraku basah sekalian, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah rugi, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan orang seperti ini, kalau Tuhan datang kembali, saudaraku, maka dia akan dimuntahkan oleh Tuhan, ya. Karena apa? Dia melempem, panas enggak, dingin enggak. Jadi ini suam-suam kuku. Orang-orang Kristen yang suam-suam kuku ini, pada waktu Yesus datang, mereka ini akan dimuntahkan oleh Tuhan, ya. Saudaraku, karena itu Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, ikut dengan sepenuh hati. Supaya apa? Benar-benar, saudaraku, kita ini mengerti bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk semakin dekat dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kita akan mendapatkan mahkota abadi, ya. Jadi kalau saudara tanya sekarang yang berperan itu siapa? Allah Bapa sudah menciptakan langit dan bumi. Allah Anak yaitu Yesus sudah menyelamatkan kita manusia dan Yesus pun sudah pulang ke sorga. Sekarang siapa yang berperan? Sekarang yang berperan adalah Roh Kudus.
Katakan amin ya. Roh Kudus itu satu pribadi Bapak Ibu ya. Roh itu roh penghibur, roh kebenaran. Dia akan menghibur hatimu yang susah dan sedih. Oleh karena suamimu engkau susah, oleh karena istrimu engkau susah, oleh karena anakmu engkau susah, oleh karena menantu mertuamu engkau susah, oleh karena pekerjaanmu engkau susah, oleh karena memikirkan masalah keuangan ekonomimu engkau susah, oleh karena memikirkan apa yang orang katakan tentang dirimu engkau susah, engkau sedih, engkau takut, engkau putus asa, engkau butuh yang namanya Roh Kudus. Katakan amin. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, indah sekali kalau sudah tahu rahasia ini, maka engkau akan selalu berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Praise God, praise God. Berapa banyak saudara malam ini yang siap untuk mengalami lawatan Tuhan? Yang siap mengalami lawatan Tuhan, lambaikan tangan bilang, Tuhan, saya siap mengalami lawatan Tuhan. Siap. Amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Kalau lagu yang lama kita nyanyi, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Amin ya. Pernah dengar lagu itu ya? Hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau dahsyat, bilang dahsyat. Tuhan. Bilang Tuhan, aku haus dan lapar akan firman-Mu. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, aku haus akan firman-Mu. Pada firman-Mu. Tuhan, aku lapar dan haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Amin. Bukan akan makanan minuman, saudaraku. Tapi haus dan lapar akan firman, saudaraku. Kalau makan lauk hanya bisa sekedar mengenyangkan perutmu, ya. Kau makan selesai, engkau buang ke belakang. Tapi kalau firman makanan rohani, bagi rohmu, bagi jiwamu, itu akan membuat engkau tidak gampang stres, tidak gampang depresi, tidak gampang frustrasi. Kenapa? Karena rohmu kuat. Kalau rohmu kuat, dia pengaruhi jiwamu. Jiwamu akan kuat. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Amin. Kalau jiwamu kuat, maka tubuhmu juga akan kuat. Dan kalau dia mempengaruhi akan rohmu, rohmu jadi sehat. Oleh karena engkau tiap hari memberi makan dengan firman, dengan Roh Kudus. Kalau rohmu sehat, maka dia pengaruhi jiwamu juga sehat. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Dan orang sebagian besar mereka sakit kebanyakan dari pikirannya. Amin. Orang kalau sakit, kalau hatinya senang, gampang sembuh. Sebaliknya orang yang sehat kalau banyak mikir persoalan, masalah, beban berat itu paling gampang sakit. Kenapa? Karena sistem imun dalam tubuhnya tidak bisa bekerja dengan baik. Alias sistem imunnya lemah dan kalau udah lemah udah gampang keserang virus, keserang suatu bakteri dan mudah sakit. Ya, makanya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin, saudaraku. Seperti obat, hati yang senang. Amin ya. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira. Apa saudara? Tuhan senang. Oh, ini kabar baik ibu-ibu sekalian. Kalau hatimu gembira, itu ibarat engkau sedang memakai, saudaraku. Ya, engkau memakai, saudaraku, make up dari sorga. Ya, gak perlu pakai serum-serum yang mahal-mahal, saudaraku. Gak perlu pakai bedah yang mahal-mahal. Kalau hatimu gembira, itu akan membuat wajahmu berseri-seri, kelihatan awet muda. Amin. Umurmu sudah banyak, sudah swida. Tapi karena engkau hatimu senang, gembira, kelihatan masih sweet 17. Haleluya. Amin, saudaraku ya. Jadi ada satu kecantikan yang begitu surgawi nampak dalam hidupmu. Amin. Gak perlu dipoles dengan bedah yang mahal-mahal, saudaraku ya. Kalau bedah yang mahal-mahal, kena keringat dia hilang, luntur dan sudah kelihatan wajah aslinya.
Tapi kalau kau pakai wajah, ya pakai make up surgawi, ya saudaraku, itu lebih dahsyat ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Oke, kita akan lanjut ya saudara. Nah ini ayatnya kita akan lihat dulu ya. 2 Korintus 13 ayat 14. Ya, terima kasih Pak John. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Nah, bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Apakah saudara bisa melihat ada Trinitas di sini? Ada Tritunggal di sini? Allah Tritunggal ada enggak? Ada ya. Ada. Kasih karunia siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini dia anak ya. Tuhan Yesus anak Allah sudah ada. Tuhan Yesus ada Kristus. Lalu kasih Allah, ini Bapa kita ya. Allah disebut Bapa kita. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Satu hari Bapak Ibu, orang-orang yang kukasihi akan meninggalkanmu. Apakah suamimu, apakah istrimu, apakah anakmu, menantumu, cucumu, orang-orang terdekatmu akan meninggalkanmu. Tapi yang namanya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, dia tetap ada menyertai kita semuanya. Amin ya. Haleluya. Sebab itu engkau tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah sedih. Tuhan Immanuel menyertai kita selama-lamanya. Siapa percaya Tuhan menyertai kita di hari ini? Siapa percaya Tuhan menyertai kita di hari esok? Siapa percaya Tuhan menyertai kita sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini? Siapa percaya? Amin. Kalau Tuhan menyertai engkau, maka apa susahnya penyakitmu disembuhkan? Kalau Tuhan menyertai engkau, apa susahnya Tuhan membukakan jalan bagimu? Kalau Tuhan menyertai engkau, apa susahnya Tuhan memulihkan hidupmu? Kalau Tuhan menyertai engkau, apa susahnya Tuhan menyembuhkan kehidupanmu? Tidak ada yang susah, asal engkau mengerti bahwa Tuhan menyertai kita sekalian. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat dalam 2 Korintus, ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan menyelesaikan 2 Tesalonika 2 ayat ini ya, ayat 15 sampai 17. Besok pagi kita sudah masuk di 2 Tesalonika pasal 3. Nah, mari kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya, menemukan apa saudaraku? Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti. Amin. Karena di luar sana masih banyak mereka tidak mengerti. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, betul, dia di gereja. Apakah dia ikut melayani juga? Iya, dia melayani juga. Tapi masih banyak dari mereka yang tidak mengerti, saudaraku ya. Mereka di luar sana masih banyak yang belum tidak mengerti tentang, saudaraku ya, mahkota abadi dalam kesatuan. Bilang kesatuan. Kesatuan penuh, ya, jangan setengah, Bapak Ibu ya. Kesatuan penuh dengan siapa? Dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Amin. Jadi Tritunggal, jadi 3 di dalam 1. Nah, mari kita lihat siapa dia. Ini ada 3 rahasia. Dia adalah orang yang memiliki 3B ya. Dia orang percaya yang memiliki 3B. Nah, apa itu 3B? B yang pertama yaitu berdirilah teguh. Bilang berdirilah teguh. Dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah diterimanya dari siapa? Dari Bapa rohani dan pemimpin rohani. Ya, itulah hamba Tuhan yang melayani. Kita lihat dulu ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Amin. Apa yang membuat engkau tidak bisa berdiri teguh? Oleh karena engkau mendengar perkataan-perkataan yang mengecewakan? Oleh karena engkau melihat perbuatan-perbuatan yang mengecewakan? Oleh karena engkau melihat situasi yang mengecewakan? Dan itu membuat engkau lemah hari-hari ini, Tuhan minta engkau berdiri teguh. Nah, supaya engkau bisa berdiri teguh, gimana caranya? Engkau perlu datang kepada Tuhan, sumber kekuatan. Kau masuk dalam hadirat Tuhan. Buka hati, sujud menyembah Yesus. Dan biarkan Roh Kudus penuhi hatimu. Biarkan firman Tuhan memenuhi rohmu dan jiwamu.
baru engkau bisa berdiri teguh. Katakan amin. Waktu engkau berdiri teguh, baru engkau bisa lihat keselamatan dari Tuhan turun atasmu. Waktu engkau berdiri teguh, baru engkau bisa melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi kepadamu. Amin. Orang yang tidak bisa berdiri teguh, Bapak Ibu, dia tidak akan bisa melihat keselamatan dari Tuhan atasnya. Orang yang tidak bisa berdiri teguh itu orang yang sudah menyerah kepada masalah. Orang yang sudah putus asa, Bapak Ibu. Dan orang seperti ini tidak akan pernah bisa mendapatkan mahkota abadi. Ya, berdiri teguh dulu Bapak Ibu sekalian. Orang tidak taat, engkau tetap taat. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Itu namanya orang berdiri teguh. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani, giat melayani Tuhan. Ya, itu namanya berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah diterima dari Bapa dan pemimpin rohani. Makanya kita perlu khotbah-khotbah pengajaran Bapak Ibu, ya. Khotbah-khotbah pengajaran itu memperlengkapi kita Bapak Ibu. Itu mendidik kita, menuntun kita untuk kita bisa mengenal saudaraku tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin, ya. Khotbah-khotbah pengajaran ini memperlengkapi kita saudaraku, sehingga kita ini akhirnya punya mental pemenang. Kita dilatih, kita diajarkan, dibukakan rahasia sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami persoalan pergumulan yang berat. Katakan amin, ya. Sehingga bisa membuat kita mampu berdiri teguh meskipun ada badai, meskipun ada persoalan, tetap berdiri teguh. Dan kabar baik adalah badai pasti berlalu. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bilang badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Nah, itu bagi siapa? Bagi orang yang berdiri teguh. Haleluya. Saudara, engkau akan lihat kemenangan pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Betul ada waktunya engkau susah, betul ada waktunya engkau lemah, betul ada waktunya engkau dalam keadaan tertindas, engkau dalam keadaan kesesakan. Tapi ketika engkau berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang sukar, yang sulit, engkau akan lihat pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Katakan amin. Amin. Haleluya. Waktu engkau berdiri teguh, engkau akan lihat mujizat-mujizat ajaib akan terjadi. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, jalan-jalan yang buntu akan terbuka, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu, asal engkau berdiri teguh. Haleluya, katakan amin. Oh, glory, glory, haleluya. Nah, kita lihat rahasia yang kedua. Setelah dia berdiri teguh, baru ada B yang kedua. Ini dia, B yang kedua, yaitu bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah Bapa kita dalam kasih karunia-Nya yang telah mengasihi kita. Suami tidak mengasihimu, tidak apa-apa. Tuhan tetap mengasihimu. Jangan pernah kau sakit hati, jangan pernah kau kecewa, jangan pernah kau sedih. Ada satu pribadi yang mengasihimu lebih daripada kasih seorang suami, yaitu kasih Tuhan Yesus. Katakan amin. Istri tidak mengasihimu, tidak apa-apa. Satu pribadi yang mengasihimu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak menantumu tidak mengasihimu, tidak apa-apa. Ada satu pribadi yang sangat mengasihimu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Sehingga itu akan membuat engkau rindu bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan Allah Bapa kita dalam apa? Dalam kasih karunia-Nya yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Ayo kita lihat ayatnya, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Amin, ya. Ini rahasia yang kedua. Jadi miliki B yang kedua itu bersekutu. Angkat tangan, kita berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Anda beruntung sekali, Anda bahagia sekali. Anda ada di tempat yang tepat. Kenapa, saudaraku? Karena saudara di Jepang, di Singapura, negara maju, hari-hari ini ada satu sindrom yang memenuhi negara-negara ini. Sindrom apa, saudaraku? Orang merasa kehampaan.
Orang merasa, saudaraku, kesunyian, kesepian, terutama para lansia, Bapak Ibu. Setelah anak-anaknya sudah besar, mereka sibuk dengan pekerjaannya, bisnisnya. Mereka pergi kerja pagi, pulang udah malam, saudaraku. Jadi mereka kurang komunikasi dengan orang tuanya. Cucu-cucunya sekolah, saudaraku pulang, karena banyak tugas-tugas, ada PR, belum lagi pegang gadget itu main, scroll-scroll media sosial. Jadi rasanya orang tua ini kok nggak dianggap, nggak digubris, Bapak Ibu. Ya, maka orang tua ini, saudaraku, saudara, di hari tua mereka menyedihkan sekali. Mereka merasa hidup ini seperti sepi, saudaraku. Sehingga mereka akhirnya memutuskan mereka tinggal, saudaraku. Mereka tinggal di satu tempat dan akhirnya mereka mati di situ, ya. Mereka merasa tidak ada yang mempedulikan mereka, ya, saudara-saudaraku. Dan akhirnya ada juga yang pergi ke hutan dan di hutan mereka mati. Bapak Ibu, padahal kalau mereka tahu, saudaraku, lewat media sosial ini, lewat ibadah Zoom ini, Bapak Ibu, mereka bisa datang beribadah seperti ini. Saya yakin hati mereka yang susah tidak susah lagi. Hati mereka yang sedih tidak sedih lagi. Hati mereka kesepian tidak kesepian lagi. Kenapa? Karena mereka tahu ada Tuhan Yesus Immanuel menyertai kita. Ada hamba Tuhan, ada saudara-saudara seiman yang bisa saling menyemangati, menguatkan kita sekalian. Amin ya. Kalau sekiranya saudara ada punya teman atau punya rekan, Bapak Ibu, yang sudah lansia, daripada dia merasa kesepian, dia merasa bingung, dia nggak tahu berbuat apa, dia merasa seperti sunyi, saudara-saudaraku ya. Dia merasa dalam keadaan kosong, undang dia datang ibadah, Bapak Ibu ya. Nah, ini bukan terjadi di negara yang tadi, saudaraku, Singapura maupun Jepang. Tapi di Indonesia pun, di Bogor, ada suami istri di usia mereka yang sudah senja, mereka meninggal, saudaraku. Anak-anaknya mereka tinggal sendiri, sehingga mereka jarang kunjungi orang tuanya. Dan akhirnya orang tua ini mati, 2 orang suami istri, Bapak Ibu. Sudah berapa waktu baru ketahuan warga ya, bahwa di rumah tersebut ada bau bangkai. Dan akhirnya ketika mereka masuk, ternyata kedua orang ini, lansia ini sudah meninggal, Bapak Ibu. Sayang sekali, saudara. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, ibadah-ibadah seperti ini menolong kita, Bapak Ibu. Sehingga kita merasa kita nggak sendiri. Kita masih merasa ada yang mempedulikan kita, ada yang menyemangati kita, ada yang menguatkan kita dengan firman. Amin, Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu pun bisa terlibat di dalam ya acara kita malam ini. Katakan amin ya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang diberkati dengan ibadah Zoom ini? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Ya, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Ini dia ya. Yang ketiga yaitu berserah. Tadi dia saudaraku berdiri teguh. Kemudian setelah itu apa? Yang kedua apa? Bapak Ibu, yang kedua dia mulai bersekutu. Baru yang ketiga dia berserah. Ya, berserah penuh bagi Roh Kudus yang menghibur hatinya dan menguatkan hati dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Mari kita lihat ya. 2 Tesalonika 2 ayat 17. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Amin. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu. Siapa ini yang menghibur kita? Roh Kudus. Amin, saudaraku. Nah, karena itu kita perlu berserah penuh ya. Berserah penuh bagi Roh Kudus. Pekerjaan apa Roh Kudus? Pekerjaannya adalah menghibur hati kita dan menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu penting Bapak Ibu ya. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, maka kita ini seperti apa? Keledai liar, saudaraku ya. Kita ini tidak bisa dikontrol. Tapi karena Roh Kudus dalam kita, kita mau buat dosa, kita mikir ada Roh Kudus ya. Sehingga kita akhirnya apa, saudaraku? Melakukan apa yang Tuhan mau. Katakan amin ya. Oke. Sampai di sini sudah dicatat, saudara-saudaraku ya. Berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Amin ya. Oke, nah setelah kita sudah berserah, lalu sekarang kita lihat kalau gitu apa dong hasilnya. Nah ini dia hasil yang akan kita capai, Bapak Ibu. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia teguh dan berpegang pada ajaran yang diterima secara lisan maupun tertulis. Kita lihat ayatnya ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh
dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Amin. Amin ya, saudara. Dia berpegang Bapak Ibu ya pada ajaran yang dia terima ya, ajaran yang benar Bapak Ibu. Baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Ini yang pertama ya. Nanti Bapak Ibu, materi ini saya akan kirim kepada semua yang hadir malam ini. Khusus yang hadir malam ini saya akan kirim ke nomor WhatsApp Bapak Ibu secara pribadi ya. Oke, puji Tuhan. Nah, ini dia ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita lihat yang kedua sekarang. Ya, Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dianugerahkan. Dianugerahkan apa, saudaraku? Dianugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada umatnya. Berapa banyak saudara merindukan hal ini? Ada penghiburan abadi dan pengharapan yang baik. Bilang, Amin, saya Tuhan. mau ya Tuhan. Saya mau Saya ya mau, Tuhan. Tuhan. Amin. Haleluya ya. Oke, Haleluya. saya ulangi sekali lagi ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia dianugerahkan. Bilang, itu saya. Itu Bilang, saya. ya Tuhan ya. Dia dianugerahkan apa saudara? Penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada umatnya. Kita lihat ayatnya ya, 2 Tesalonika 2 ayat 16. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Amin ya. Ada penghiburan abadi, ada pengharapan yang baik kepada kita. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Dan nanti setelah ini, Ibu Lydia Eka akan berdoa ya buat kita semua di malam ini. Oke, kita akan lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu menjadi dewasa. Bilang menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Amin, Bapak Ibu ya. Menjadi dewasa dalam apa? Dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kalau orang dewasa itu perkataan dan perbuatan pekerjaannya itu baik. Tapi kalau anak-anak itu kadang-kadang Bapak Ibu bisa salah ya. Bisa nggak benar. Nah, mari kita lihat dulu 2 Tesalonika 2 ayat 17. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Amin, amin ya. Jadi siapa butuh penghiburan dari Tuhan? Jadi ini dia. Orang percaya yang taat pada firman, dia itu menjadi dewasa. Bilang menjadi dewasa ya. Jadi dewasa. Dewasa apa saudara? Dewasa rohani. Rohani. Bukan saja secara fisik dewasa. Ada orang secara fisik dewasa. Tapi rohaninya itu masih kanak-kanak. Nah, orang yang rohaninya kanak-kanak ini seringkali jadi troublemaker. Jadi pembuat masalah di situ ya. Karena apa? Wawasannya sempit Bapak Ibu. Tapi kalau orang dewasa itu, dia tahu apa yang harus dia kerjakan, dia tahu bagaimana mengatur kata-katanya dengan baik ya. Tuhan berkati kita semua dan Ibu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua malam ini. Ya. Haleluya. Ya, shalom. Selamat malam. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus lebih dekat lagi dengan Engkau dan mempelajari firman-firman yang ditaburkan oleh Bapak John Sarbunan. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan, firman ini harus kami lakukan, bukan hanya kami dengar, tetapi harus kami lakukan. Tuhan, pada malam hari ini Kau sudah menegur kami supaya kami harus bisa berdiri teguh Tuhan, menghadapi segala pencobaan. Kami percaya bukan hanya berdiri teguh, tetapi semangat Tuhan. Ya, Yesus. Harus benar-benar semangat mengikuti Engkau Tuhan, supaya kami tidak diombang-ambingkan dengan pelajaran Amin. yang tidak-tidak. Tuhan, sertai semua teman-teman yang ada di CLCC, supaya kami ini harus benar-benar tahu bahwa firman Tuhan ini tidak sia-sia. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih
Kami sungguh berterima kasih, sungguh-sungguh berterima kasih. Ya, Pada Yesus. malam hari ini firman ini sangat berfaedah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi Bapak John Sarbunan, Ya, Yesus. semakin hari semakin heran lagi. Urapi juga teman-teman yang ada di CLCC. Amin, amin. Semoga firman ini menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak atas teguran ini, teguran yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang begitu indah sekali dan mantap. Memberkati ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, sebelum kembali kepada Ibu Joyce, host kita malam ini, Ibu Yeti akan beritahukan dulu siapa-siapa yang bertugas malam ini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu Shalom. semua yang terkasih yang Shalom. sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Selasa 21 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih di sini, satu koordinator adalah Ibu Yeti Sulistiorini, dua host Ibu Joyce Putirei dari Sidoarjo, tiga worship leader Pastor John Sarbunan MA, empat pembicara Pastor John Sarbunan MA. 5. Doa profetik akan dinaikkan oleh Saudari Alin dari Kediri. 6. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. 7. Doa berkat dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 8. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Eka Lydia Eka dari maaf, dinaikkan dari Alin. Alin dari Alin. Kediri. Oke. Ya. Terima kasih. Haleluya, praise the Lord. Silakan Alin. Iya, Pak Jen. Shalom. Oke, shalom. Shalom. Belum muncul ya? Oke, Belum. ya sudah. Oke, silakan Alin. Akan menaikkan doa propertik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Amin, Tuhan Yesus. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Apa mah gimana ceritanya? Apa mah? Propertik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan kuasa dan mukjizat
bentar lagi sampai dulu. Duh, di stop itu Oke. Pak John. Ya, Itu ya sebentar. Siapa yang belum matikan mic, tolong dimatikan mic dulu ya. Oke. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Yes. Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu ya bagi Tuhan Yesus. Dan yang doa penting naikkan Alin dari kota Kediri. Tuhan berkati Alin. Ya, terima kasih Pak John. Sama-sama. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih Saudara Alin yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, mari kita menyikmat pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Silakan Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih Bu Joyce. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat Shalom. malam. Praise God. Ya, kalau sudah mendekati Imlek gini nih Bu Indri sudah siap-siap. Ini Pak John. Bu Indri sudah siap-siap ya Pak John. Oh ya, Nah, ini angpau. dia. Bisa Bu aja. Indri itu. Kongsi Bu Indri. pacai. Wah, ini Bu Indri. Saya tanya teman-teman katanya, loh ini loh. Ini udah siap ini. Ini dari Bu Indri kan. Sinian kawi kwaile. Ya ini. Iya. Ya. Tinggian kuala katanya. Ya, Ya Bu betul. Maria. Oke. Haleluya. Bu Indri. Jadi nanti di luar kota Sidoarjo, yang ada di Bekasi, di Sampit, Kalimantan, di luar negeri bisa ikut lewat Zoom ya, supaya bisa tetap kita tetap ini bersekutu ya Bapak Ibu di Tuhan. Itu indahnya, hebatnya ibadah online gitu ya, dimanapun kita bisa ibadah, dahsyat itu. Haleluya. Oke, kembali kepada Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih Pak John. Ya, amin. Pengumuman info gereja CSCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau rekening OVO Gereja CSCC atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 1 siang ya. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 menyesuaikan ibadat CSCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan dan dukung gereja CSCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di rumah hari Sabtu ya, tanggal 8 Februari pukul 10 ya. Tempat Ibu Indri. Jangan lupa ini Bu Indri sudah siap-siap gini loh Bu Indri. Ya Bu. Udah Ya. saya siapin tuh. Nah, terima kasih Bu Indri. Ya. Teman-teman sudah menunggu Bu.
Oke, Bu. Ya. Alamatnya ini bukan ini Pak John. Ya, itu nanti sudah tahu rumahnya Bu Indri, nanti di-share ya. Oke. Ya, demikianlah info gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu ya Maria bagi Tuhan Yesus ya. Untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya. Amin. Terima kasih Ibu Lydia Eka yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa itu ya Pak John. Deklarasi. Oke. Deklarasi. Ya, yang belum Ya, itu ada Ibu Puspita ya. Oke, ya. Betul. Nanti tolong dicatat oleh Ibu Rosalin, Ibu Puspita. Ibu Puspita, Ya, Ibu nomor 1, Lince. Lince, Ibu Sian Liang. Bu Indri. Ya, Bu Andri, Bu Indri, sama Pak Frans ya. Bu Sian Liang. Ya, Bu Sian Liang, betul. Nomor 1 Bu Puspita ya. Nomor 2 Bu Lince, nomor 3 Bu Sian Liang, nomor 4 Bu Andri. Nomor 5 Bu Indri. Nomor 6 Pak Frans Angki ya. Oke. Ya, sudah dicatat oleh orang tua kita. Bu Rosalin akan memandu kita ya. Oke. Oke, Pak John. Oke, sudah siap ya Bu Rosalin? Ya, Sudah ya. dicatat kah? Sudah. Oke, sip. Mantap. Orang tua kita hebat sekali ya. Waduh, luar biasa. luar biasa. Luar biasa ini. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan naikkan doa deklarasi dan nanti dipandu oleh orang tua kita ya, Ibu Rosalin. Iya. Ya. Ibu Puspita yang pertama. Kayaknya mama nyanyi, mami kasih kebanyakan deh. Masih. Oke. Tolong dimatikan mic-nya dulu. Matinya. Mungkin kena kerak ke samping-sampingnya. Sebentar, saya matikan mic itu. Ada bocor sebentar ya. Aku beresin. Oke, sebentar. Ini, Ya, yang bertugas silakan buka mic-nya. Ya, silakan yang bertugas tolong buka mic. Ya, silakan Bu Puspita. Ya, Bu Puspita, mic bisa dibuka. Halo Bu Puspita. Shalom. Ya, selamat malam Pak Ya, John. oke, silakan. Haleluya. Sip. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan. Pasti ada kesembuhan. Amin. Bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Ibu Lince. Ibu Lince. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Ibu Sin Liang. Sin Liang, nomor 3 paling bawah. Ya. Oke. Aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Andre. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan
bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Oke. Amin. Pak Frans. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh keenam sahabat-sahabat kita malam ini. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rosalin sudah memandu kita ya. John. Wow, luar biasa. Pak John? Ya, Bu Maria, silakan. Saya mau berdoa ini untuk Ibu Puspita ya. Oke, silakan. Dapat diam-diam begini Tuhan bicara dengan firman-Nya, Pak. Oke. Ya. Silakan. Langsung. Terima kasih, Bu. Ibu Puspita, kau dengar firman Allah untuk dirimu. Aku percaya firman ini terjadi dalam kehidupan Ibu Puspita. Yeskiel pasal 37 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. 6. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumpukan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Oh, jadi 2 ayat ini ya, ayat 5 dan 6. Lalu aku akan bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Amin. Terjadilah. Amin. Dalam nama Yesus. Ya, silakan. Ada telepon saya, tolong doakan Bu Maria. Oke. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Pak Darmawan ke dalam tangan hadirat-Mu, kuasa-Mu, kalau dia sangat percaya dan mencintai, menyayangi Engkau. Dia minta tolong didoakan Tuhan, dia sering keluar dahak setiap pagi lebih banyak. Ya Yesus. Diabetes, kaki sering bengkak, tolong Tuhan. Kalau saya Maria Tan Yohana sudah ditolong Tuhan, kaki saya juga sempat bengkak, sekarang sudah sembuh kembali. Ya Yesus. Sembuh total, sempurna kaki saya seperti kakinya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Darmawan, kau beri dia kesembuhan, pemulihan terjadi keluarga juga, pemulihan sakit penyakit, hingga nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Oh Tuhan, marilah Tuhan oleh kuasa darah dan Roh Kudus-Mu, oleh kuasa salib-Mu, Tuhan, Pak Darmawan pasti sembuh di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam hadirat Pak Darmawan hidup. Karena salib-Mu membuat Pak Darmawan hidup. Karena salib-Mu Pak Darmawan diberi kemenangan. Salib-Mu Pak Darmawan tertolong. Karena salib-Mu dosa Pak Darmawan sudah dihapuskan oleh darah Yesus Kristus yang suci. Pak Darmawan hidup kembali, rohnya menyala-nyala melayani Engkau. Medan juga bertobat semuanya dengan lutut bertelut, dengan mulut lidah mengaku. Di kota Medan ada lawatan Allah, ada keajaiban di kota Medan terjadi pertobatan yang banyak. Ada lautan manusia yang bertobat biar terjadi dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Saya Tuhan Pak John kau pakai Haleluya. I receive. Tuhan memuliakan biar Pak John kemana-mana sampai ke luar negeri. Amin. Luar negeri sehingga nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Kami percaya Tuhan, tiada yang tiada amin firman-Mu, tiada yang mustahil, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada dalam nama Yesus. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan Yesus mungkin. Bagi Roh-Mu dalam nama Yesus. Kawasan-Mu terjadi sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Ada lautan manusia. Kami berdoa juga untuk Presiden Amerika Tuhan yang sudah Presiden di Amerika. Saya tidak tahu namanya. Donald Trump. Berkati dia panjang kekuatan, biar dia jadi presiden yang bijaksana, bijaksana dan takut akan Engkau. Biar apa presiden di Amerika itu Tuhan kau pakai luar biasa untuk mempermuliakan nama, mengagungkan nama-Mu. Semakin kau pakai
pakai juga kabinet-kabinetnya dari tertinggi sampai terendah. Kau berkatin, kau urapin mereka agar mereka takut akan Engkau. Tidak ada korupsi, tidak ada kejahatan, tidak ada pertikaian, tidak ada pertempuran, tidak ada tembak-menembak, tidak ada perkelahian. Semua aman, damai, sejahtera di dalam genggaman tangan kuasa kasih-Mu. Berkatin kota Amerika, Tuhan, dengan kuasa-Mu. Hujan pertobatan terjadi di kota Amerika juga. Semua orang Dalam nama berteriak, Yesus. Haleluya. adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar, yang punya tangan tidak kurang panjang menjamah, yang tidak dijamah karena tidak bertobat. Walaupun berseru Yesus, Yesus, kalau tidak bertobat dalam dan hidup dalam kekudusan, doanya Tuhan mendengar tapi tidak dijawab. Tetapi harus luar biasa kota Amerika. Tidak ada perzinahan, tidak ada pencemaran, tidak ada pemabukan, tidak ada berpesta pora. Biarlah matikan kedagingan mereka, biarlah mereka tidak ada kesombongan, Tuhan. Biarlah mereka matikan hawa nafsu mereka, Tuhan. Biarlah rohnya menyala-nyala hanya melayani Kau di kota Amerika, sehingga Amerika memuliakan nama-Mu. Demi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mariatan, Tuhan memberkati ya. Amin. Oke, untuk doanya. Baik, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Joyce Putirai. Mic bisa dibuka, Bu Joyce. Oke, habis buka mic, nanti selesai tutup lagi ya. Ya, Oke. ya, terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Maria yang sudah mendoakan Pak Darman. Luar biasa, saya percaya ada mujizat. Amin. 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 Gereja LCC yang Pak John sudah banyak orang-orang beribadah melalui online. Saya percaya nanti sampai di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati. Lagi yang masuk di Zoom. Iya, ini memang tambahnya banyak Bu Maria. Saya percaya Amin. Bu Maria ya. Tuhan, Saya juga senang. Saya jauh dari Maria. Bu Maria sudah berapa tahun baru ketemu lagi. Luar biasa Bu Maria. Kita kembali lagi. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya, dan Amin Bu Joyce. ya, kakak kita, bung kita yang luar biasa juga. Selanjutnya, saya Ibu Joyce mengucapkan terima kasih juga yang mendoakan deklarasi ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah malam hari ini. Luar biasa firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan barangkali ada yang mau didoakan, silakan. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah malam Bapak Pendeta John MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang. Amin. Dengan pagi, siang, sampai malam. Juga Ibu Sinta dan anak-anaknya selalu diberi kesehatan. Semua yang hadir pada malam hari ini kami mengucapkan syukur dengan firman. Saya percaya Tuhan berserta kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Yeti sebagai koordinator. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Joy sebagai host yang mantap, hebat. Wow. Sip. Dan selanjutnya untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi di malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya ibadah sudah selesai dan sekarang doa berkat dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Pak John. Gimana Pak Frans ya? Iya, saya masih dalam pergumulan Pak John. Oh ya. Kesehatan dan adik saya Pak John.
Oke, kita doakan ya supaya Tuhan tolong semuanya dilancarkan oleh Tuhan ya, Pak Frans Sangkia. Ya, Pak. Oke, siapa lagi yang punya pergumulan malam ini ya? Nanti kita akan dukung dalam doa supaya Tuhan yang akan bertindak ya, memberikan pertolongan bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari satukan hati semua pada malam hari ini ya. Haleluya, jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir ya. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja malam ini menolong kita semua. Haleluya. Saya minta Bapak Ibu kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam roh ya, ambil waktu 1-2 menit berkata-kata mulai dalam roh. Sikaralabayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba sidalaba iralabayadaba sikaralabayadaba sikaralabayadaba sidalaba. Bangkitkan imanmu sekarang. Iralabayadaba sikaralabayadaba 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 iralabayadaba sidalaba. Terus bebaskan rohmu terus. Iralabayadaba sampai kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kau dipenuhi dengan kuasa Allah sampai kau dipenuhi dengan hadirat Roh Kudus. Irababa sika baba terus. Irababa sikaralabayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba irababa sidalabayadaba sidalaba terus. Dalam suaranya terus. Baba sidalabayadaba 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 irababa rasakan hadirat Roh Kudus malam ini. Irababa sidalabayadaba 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 irababa sidalaba terus. Yang belum bisa bahasa roh katakan haleluya, haleluya, haleluya. Irababayadaba sekadadadabayadaba sidalabayadaba sidalabayadaba iralabayadaba sidalabayadaba sidalabayadaba iralabayadaba sidalabayadaba sidalabayadaba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iralabayadaba sidalabayadaba. Jama Tuhan, jama anakmu, jama mereka, jama dalam nama Yesus. Irabayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba irababayadaba sida jama. Tuhan jumpai dia, Tuhan hampiri dia. Irababayadaba sidalabayadaba. Oh yes, iralabayadaba sidala. Oh tangkap kuasa Tuhan mengalir atasmu malam ini. Irababayadaba sikaralabayadaba sikaralabayadaba irababayadaba sikaralabayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba irababayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba. Jama Tuhan, jama. Irababayadaba sidalabayadaba sikaralabayadaba. Oh yes, saya rasakan hadirat Roh Kudus sedang bekerja malam ini. Irabababa di tempat di mana kau berada, jama. Irabababa Tuhan ada saat ini, Tuhan sedang menjamamu. Irababa penuhi Tuhan, penuhi terus. Irababayadaba sida terus tenggelam dalam suaranya. Irababayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba irabayadaba sikara jama. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang terbelenggu dibebaskan. Irababayadaba sidalabayadaba. Tuhan sedang memulihkan hatimu malam ini. Irababayadaba sidalabayadaba. Tuhan sedang memenuhi engkau dengan kuasa Roh Kudus. Irababayadaba sida jama. Irababayadaba sidalabayadaba. Tangkap. Irababayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba. Oh rabayadaba sikaralaba jama Tuhan. Iralabayadaba sida terus. Iralabayadaba sidalabayadaba sidalaba. Haleluya. Irabayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba. Oh Tuhan, mari jumpai anakmu. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan menjamah hidup mereka, Tuhan menjamah hidup mereka. Dalam nama Yesus, bereskan hatimu malam ini. Tuhan memulihkan engkau malam ini dalam nama Yesus. Iralabayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba sidalabayadaba. Haleluya. Oh Roh Kudus bergerak. Roh Kudus jama. Iralabayadaba sidalaba. Oh, lihat hari ini kuasa Tuhan sedang dicurahkan. Lihat hari ini kuasa Tuhan sedang dilepaskan. Lihat malam ini kuasa Roh Kudus sedang mengalir. Irababayadaba sidalabayadaba sidalaba.
Oh rababayadaba sikaralabayadaba sidalaba. Datang Roh Kudus, datang jumpai mereka, datang Roh Kudus. Irababayadaba sidalaba, sekali lagi Tuhan, sekali lagi Roh Kudus, datang jumpai mereka malam ini, datang jumpai mereka. Oh Tuhan, datang Tuhan, jamah mereka Tuhan. Hidalabayadaba sikaralabayadaba. Oh rababayadaba sikaralabayadaba sidalabayadaba. Irababayadaba sikaralabayadaba. Mari mengalir. Oh, saya senang percaya di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan malam hari ini. Hidalabayadaba sidalabayadaba. Ya, dalam hadirat Roh Kudus, dalam urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, siapa yang merasa sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Saya percaya ketika Roh Kudus turun, kuasa Tuhan mulai terjadi dalam nama Yesus. Ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus datang, mujizat Tuhan mulai dinyatakan dalam nama Yesus. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tanganmu di depan layar monitor. Dalam nama Yesus bersiaplah. Ketika namamu mulai disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Ada tenaga, ada kuasa, ada sengatan, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir lewat tanganmu. Terima dalam nama Yesus, terima malam ini. Dalam nama Yesus, siapa yang sakit malam ini? Ibu Puspita, engkau terima dalam nama Yesus. Engkau terima malam ini, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Oh, Ibu Marta, engkau terima malam ini, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Ibu Joyce, engkau terima malam ini, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, engkau terima malam ini, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau siang ini. Dalam nama Yesus. Engkau terima malam ini, Ibu Lince, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau, membebaskan engkau. Dalam nama Yesus. Ibu Yeti, engkau terima aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu. Dalam nama Yesus. Ibu Joyce, engkau terima aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu malam ini. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan sedang mengalir atasmu malam ini. Untuk engkau dan istrimu. Dalam nama Yesus. Ibu Yeti, engkau terima aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu malam ini. Ibu Lydia Eka, engkau terima aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu malam ini. Ibu Indriani, engkau terima aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu malam ini. Alin, engkau terima aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu malam ini. Ibu Indriani, engkau terima aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu malam ini. Dalam nama Yesus. Ibu Mariatan, engkau terima aliran kesembuhan juga sedang mengalir atasmu malam ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, tidak terkecuali Ibu Sian Liang, engkau terima aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atasmu malam ini. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini semua yang datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa pemulihan, engkau pulang bawa kuasa Tuhan, engkau pulang bawa kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Ibu Andri Marantika, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu malam ini. Dalam nama Yesus. Ibu Sinta, engkau juga terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu malam ini. Cindy, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu malam ini. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, semua yang hadir malam ini sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Joyce, engkau lihat kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau malam ini. Dalam nama Yesus. Engkau lihat kuasa Tuhan sedang membebaskan engkau malam ini. Engkau lihat kuasa Tuhan sedang terjadi malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Imani malam ini para orang tua, engkau yang sudah lama berdoa, engkau sudah lama memanjatkan doa kepada Tuhan untuk anak-anakmu, untuk menantu, untuk cucumu. Imani bersama dengan saya malam ini. Engkau diberkati bersama dengan anak mantu cucumu. Amin. Dan engkau hidupmu terpelihara oleh Tuhan melalui mereka. Aku berkata dalam nama Yesus, setiap orang tua, pria dan wanita, suami dan istri, bapa dan ibu yang punya anak-anak yang engkau sudah besarkan dengan kasih sayang, dengan begitu kerja keras, dengan begitu kesetiaan mengasihi mereka. Malam ini engkau lihat kuasa Tuhan sedang bekerja untuk menolong mereka. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada semua orang tua yang hadir malam ini. Engkau lihat anak, cucu, keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang kalah, semuanya berkemenangan. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang turun, semuanya naik. Tidak ada menjadi ekor, semua menjadi kepala. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mengalami berbagai macam kemalangan, semua mengalami kemunculan. Di dalam nama Yesus,
Tidak ada yang mengalami masa depan suram, semua punya masa depan penuh harapan. Di dalam nama Yesus. Hai orang tua yang mengasihi Tuhan malam ini. Engkau lihat janji Tuhan berkata, anak cucu keturunanmu diberkati dan tidak akan meminta-minta roti. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dan engkau akan lihat anak cucumu. Engkau menjadi lewat anak-anak cucumu akan menjadi kenamaan di seluruh bumi. Dalam nama Yesus, supaya nyata bagi dunia bahwa kepada Allah engkau beribadah dengan segenap hati. Maka engkau lihat kuasa Tuhan sedang bekerja atas anak cucu keturunanmu. Oh Tuhan, malam ini aku percaya Tuhan memberkati anak cucu Ibu Lince, termasuk cucu Christian yang ada di Belgia. Tuhan berkati juga anak cucu Ibu Mariatan, anak cucu Ibu Rosalin, anak cucu Ibu Joyce, anak cucu Pak Frans Angki. Tuhan lihat anak cucu juga Bu Yeti, anak cucu Ibu Lydia Eka, anak cucu Ibu Indriani. Oh dalam nama Yesus, Tuhan juga lihat anak cucu Ibu Sian Liang. Tuhan lihat juga anak cucu Bu Andri Marantika. Tuhan lihat juga anak cucu Ibu Puspita. Tuhan lihat juga anak cucu Ibu Marta. Tuhan lihat semuanya anak cucu orang-orang benar malam ini. Aku berkata dalam nama Yesus, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengecewakan, tidak ada yang menyakitkan. Semua sudah selesai, semua sudah berakhir. Pintu-pintu ajaib sedang terbuka malam ini dalam nama Yesus. Tuhan juga menolong Tuhan. Adik dari Pak Frans Angki, Pak Benjamin Thomas, Tuhan berkati dia. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan sudah angkat dia, tidak ada yang bisa menurunkannya. Dalam nama Yesus. Dan sebentar malam ini, terima berkat. Tuhan berkati juga Alin, memberkati Cindy, semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga kalau sebentar Tuhan izinkan hambamu akan bicara di live streaming TikTok. Tuhan tolong supaya anak-anakmu yang lain, mereka juga butuh firman, mereka dikuatkan, mereka butuh sesuatu yang bisa mereka dapatkan malam ini sehingga hati mereka tenang, mereka bisa damai di malam ini sebelum mereka beristirahat. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang percaya mengasihi Tuhan, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati semuanya ya. Terima kasih Bu Yeti, Bu Puspita, Bu Lince, Bu Joyce, Bu Frans Angki, Bu Rosalin. Tuhan berkati semuanya ya, Bu Marta. Terima kasih. Tuhan berkati Bu Selian, teman-teman semua. Amin ya, Terima semangat ya. kasih Pak John doanya. Sama-sama Bu Memberkati. Selian. Tuhan berkati ya, Bu Lydia Terima kasih Eka. Pak Tuhan John, berkati. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Bu Indriani. Ya, selamat. Ya, Halo, Tuhan berkati ya. semuanya. Yeti, Semangat teman-teman semua, Pak Frans Angki, Bu Mariatan. Tuhan berkati Bu Lince. Ya, Oke, Bu Indriani semuanya ya. James, Memberkati Bu Joyce. Ya, Pak Ya, John. semangat ya. Pak John, dan Kiwel. Danke wel, danke wel, danke wel, Selamat danke wel. beristirahat. Amin. Oke, terima Ya, kasih. lekker slapen. Oke, danke wel, danke wel. Memberkati Pak Frans Angki, Bu Lince, Bu Mariatan, semuanya ya. Ya, Oke, sampai kita ketemu Bye. lagi teman-teman semua. Untuk Ya. ibadah besok pagi. God bless you all. Bye-bye. God bless you. Bye. Amin, 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 amin.